Aku ceritain singkat aja ya. Jadi awalnya emang dari kuliah tuh ya, idealisnya cukup tinggi buat pengen jadi wirausaha. Dan pas pulang kebetulan ngerasa ada peluang aja nih untuk usaha di paper flower. Waktu itu tahun 2017 kebetulan aku cek di sosial media di Tegal tuh belum ada. Jadi aku kepikiran buat bikin paper flower. Aku belajar dari YouTube. Dan pertama kali yang dibuat itu buat acara saudara. Nah dari postingan foto-foto acara itu ternyata banyak banget yang minat. Jadi aku kayak kepacu gitu sih buat usaha. Dan alhamdulillah bisa jalan. Nerima 2 orderan masih sendirian. Lah setelah 3 bulan setelah aku jalan sendirian, baru aku ajak teman-teman buat gabung. Berarti awalnya itu dari 2017 bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat muda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita di acara SPBU ya. Jadi SPBU ini adalah singkatan Mbak Septi dari Santai Pagi Bersamaku. Jadi aku sendiri tuh ada tiga program ya. Jadi SPBU tuh kalau pagi, SSB kalau sore, terus kalau SMB kalau malam kayak gitu. Nah karena ini masih masuk pagi karena ini baru jam 10 kan. Udah ya. Nah, jadi teman-teman, ini aku ada di gudangnya Cheese House. Jadi Cheese House tuh salah satu nama apa nih? Usaha ya? Apa sih usaha di bidang kerajinan tangan sama dekorasi, utamanya di hantarannya buat engagement. Wedding juga. Nah ini saya udah bareng sama salah satu ownernya namanya Mbak Septi. Ya jadi aku kenal Mbak Septi tuh awal tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2016an kalau nggak salah, apa 15 ya, udah lama juga 15an ya. Nah terus kita juga pernah beberapa kali project bareng di Ruang Tegal Muda. Terus udah lama banget nggak ketemu juga, terakhir ketemu 2018. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan buat silaturahim lagi di Bumi Jawa kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita ngobrolin Cheese House, aku pengen nanya-nanya dulu sih, karena kan baik lagi ya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya kan. Kalau nggak kenal maka kenalan gitu. Jadi Mbak Septi nih kesibukannya apa sih sekarang? Nggak usah apa aja. Gimana? Sobat muda aja. Halo sobat muda, kenalin aku Septi Herawati. Teman-teman bisa panggil aku Septi. Sibukan aku ya kayak tadi Fajrul bilang, aku salah satu owner di Cheese House, jadi sibuk wirausaha gitu. Dan selain itu emang aku ada pekerjaan juga di salah satu instansi pemerintahan, yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Jadi salah satu yang orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik nih teman-teman, walaupun kayak ya konsekuensinya banyak ya pastinya. Jadi kayak weekend yang harusnya mungkin bisa libur, selonjor, santai, nonton drakor. Itu nggak suka ya. Nah, akhirnya kemudian karena ada job di Cheese House ini, ya itu Sabtu Minggu kadang masih kerja kesana kemari gitu ya. Nah sebelum jauh nih aku pengen nanya, Cheese House awal berdirinya Cheese House tuh apa sih? Maksudnya gimana dan kenapa kayak gitu? Aku ceritain singkat aja ya. Jadi awalnya emang dari kuliah tuh ya, idealisnya cukup tinggi buat pengen jadi wirausaha. Dan pas pulang kebetulan ngerasa ada peluang aja nih untuk usaha di paper flower. Waktu itu tahun 2017 kebetulan aku cek di sosial media di Tegal tuh belum ada. Jadi aku kepikiran buat bikin paper flower. Aku belajar dari YouTube. Dan pertama kali yang dibuat itu buat acara saudara. Nah dari postingan foto-foto acara itu ternyata banyak banget yang minat. Jadi aku kayak kepacu gitu sih buat usaha. Dan alhamdulillah bisa jalan. Nerima 2 orderan masih sendirian. Lah setelah 3 bulan setelah aku jalan sendirian, baru aku ajak teman-teman buat gabung. Berarti awalnya itu dari 2017 bulan Mei. Bulan Mei, udah lama juga ya, berarti udah 3 tahun lebih ya. Jalan mau 4 ini. Iya, ini jalan di tahun 4.
Oke. Nah terus aku juga ini apa namanya melihat Cisos ini berkembang terus ya, bahkan tahun lalu kan ada yang namanya WP atau wirausaha apa namanya wirausaha pemuda Kabupaten Tegal, dan salah satunya Cisos itu masuk ke 28 besar ya, 28 besar yang kemudian dapat apa namanya penghargaan dan apa sih namanya modal usaha lah dari insentif modal dari pemerintah daerah ya, kayak gitu. Itu apa namanya bisa diceritain singkat juga nggak pas tahun lalu di WP kan, kalau nggak salah WP sendiri itu baru mulai tahun lalu nggak sih? Iya, dia itu angkatan pertama. Jadi aku memang dapat informasi dari kan penyelenggaranya Bapeda, dapat informasi adanya penumbuhan wirausaha baru melalui, berarti ini kan memang lomba kan, jadi kompetisi wirausaha pemuda itu kayak kita ngenalin gagasan usaha kita, boleh yang baru atau yang udah berjalan maksimal 2 tahun waktu itu. Nah kebetulan kan kalau aku sendiri udah jalan, jadi yang aku kenalin tuh nggak cuma ide gagasan aja, tapi historinya sama progres ke depannya. Dan alhamdulillah dari yang tahapan 100 besar dulu, terus 50 besar sampai akhirnya top 28 kita dapat bantuan insentif modal yang lumayan lah, makanya bisa nambah dekorasi juga. Luar biasa. Nah mantap banget kan teman-teman. Nah terus ini sebelum kita bicara masalah ini ya, memotivasi untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau belum dan ingin, kan ini lagi masa pandemi nih, ada impactnya nggak sih ke Cisos sendiri, Mbak Septi? Maksudnya dari mulai mungkin ada nggak sih penurunan apa namanya omset atau lain-lain kayak gitu? Kalau dampak adanya pandemi sih pasti ada, dan memang di bulan-bulan yang Maret sampai Juni itu kan penurunan omset, dan itu juga dikarenakan beberapa customer tuh nunda acara kan, karena memang nggak boleh kan mengadakan resepsi. Terus juga beberapa dari mereka meskipun akad diperbolehkan tapi mereka memilih buat nunda waktunya. Jadi di bulan Maret, April, Mei cukup sepi, tapi alhamdulillah mungkin ya memang segala sesuatu yang hilang juga pasti bakal diganti gitu ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah Juli Agustus tuh aduh di luar dugaan banget. Ini naiknya sampai 2 kali lipat sih. Masya Allah, luar biasa. Tapi emang karena mungkin ini ya bulannya juga nggak sih? Biasanya kayak bulan-bulan Dzulhijjah, terus kemarin-kemarin itu kan juga memang musim-musimnya orang nikahan gitu. Katanya kan bulan-bulan baik buat ngadain acara. Jadi pasti kalau lebaran haji sih kayak kan orang-orang bilang tuh panennya orang-orang di dekorasi, di apa tuh MUA kayak gitu kan juga di bulan-bulan itu. Oke. Nah, terus kalau rencana ke depan sendiri atau mungkin kita bisa bilang harapan besar dari Mbak Septi dan teman-teman terkait Cisos ini, pengen jadi apa sih suatu hari nanti gitu? Pengen jadi apa? Ya yang jelas sih pengen wirausaha ini tetap jalan ya, konsisten. Soalnya buat membangun komitmen wirausaha tuh ya menurut aku nggak mudah, apalagi punya kesibukan lain. Jadi kayak padahal aku berhenti aja bisa sih, nggak ada yang nuntut juga gitu kan, karena kita juga perempuan mungkin kayak nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah juga kan untuk saat ini. Tapi udah terlanjur seneng gitu ya wirausaha dan bisa mandiri tuh ya seneng aja. Terus ngisi waktu-waktu luang jadi produktif tuh seneng aja sih, dibandingkan buat cuma sekedar main HP gitu, nongkrong gitu. Luar biasa banget ya. Oke, nah terus kita masuk ke ini ya, ke tadi ya yang aku bilang. Jadi banyak kan juga teman-teman apa namanya yang kemudian pengen jadi berwirausaha gitu ya. Ada yang kemudian baru memulai, kayak saya kan juga di Jogja itu lagi bikin Kopi Lini Waktu, baru jalan sebulan, alhamdulillah berprogres banget sih. Tapi ada juga teman-teman kita yang kemudian belum melangkah nih, jadi kayak udah ada rasa kepengen, mungkin konsepsi sudah ada, tapi dia belum bergerak, belum beraksi karena biasanya kendalanya adalah salah satunya modal awal gitu. Kalau menurut Mbak Septi sendiri nih, untuk teman-teman yang mungkin ya itu tadi yang udah punya niat, terus kemudian konsep tapi kemudian masih menunda-nunda, ada nggak sih kayak semacam ya suntikan motivasi gitulah buat teman-teman? Kalau ini sih mungkin berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi
sendiri yang percaya bahwa kalau niat baik tuh pasti dikasih jalan gitu. Jadi awalnya emang aku salah satu motivasi buat usaha tuh pengen nambah pendapatan dan pengen lanjut kuliah lagi waktu itu. Jadi setelah udah belajar untuk bikin paper flower itu dan kemudian ada yang minat, aku lanjut untuk tetap usaha juga. Nggak begitu memikirkan modal sih waktu itu, malah maksudnya aku pribadi nggak kehalang banget soal modal, karena ternyata setelah udah dijalanin tuh nggak berarti modal tuh masalah utama. Jujur aja waktu aku pertama kali bikin paper flower, aku cuma modal sekitar 100 ribuan Tuh. Terus? Jadi nggak harus yang juta-jutaan. Dan bahkan pertama kali aku gabung sama Faras, salah satu kru Cisos juga, pertama kali kita belanja agak banyak tuh cuma 700 ribu, dan itu emang dari kita berdua, maksudnya bisa kan patungan dulu. Jadi nggak harus yang sampai jutaan atau kita harus punya modal yang banyak banget tuh, enggak sih. Jadi intinya ini ya, kalau udah punya niatan, konsepsi ya udah diwujudkan dulu. Iya, gitu. mulai aja dulu gitu. Nanti sambil jalan mah ada gitu tuh, maksudnya kayak tadi kalau emang kita niatnya udah baik, Allah kasih jalan gitu. Ketemu mitra juga, ketemu pertolongan apalah tunjuk Oke. gitu. Nah, memang benar ya teman-teman. Jadi memang memulai itu sesuatu yang berat. Tapi ketika kita sudah mulai, yang berat lagi adalah istiqomah. Nah, mungkin ya itu tadi kayak ada tips nggak, atau misalkan ya sedikit motivasi lah ke teman-teman, karena bagaimanapun Cisos ini udah lama loh, udah 3 tahun lebih. Kayak saya aja yang baru 1 bulan, kadang semangatnya nih masih naik turun. Apalagi kayak misalkan ya jualan kopi gitu ya, kalau misalkan dari kemarin banyak yang beli, terus kemudian hari selanjutnya agak sepi, apalagi kan di tengah pandemi. Dan memang kalau aku pribadi kan juga salah satu market yang pengen ku kejar adalah teman-teman mahasiswa, sedangkan satu semester sendiri ini perkuliahan online kayak gitu. Nah, boleh sharing sedikit nggak? Pastikan ya Cisos sendiri ada naik turun semangat dan lain sebagainya. Apa yang kemudian tetap membuat Cisos ini terus berjalan dan bahkan terus berkembang kayak gitu? Sebenarnya sih kalau mungkin secara umum ya, orang-orang tahu kalau kita pengen komitmen, maksudnya pengen bisa konsisten buat usaha, ya kita selalu ingatlah motivasi di awalnya apa gitu. Terus buat mencapai itu ya caranya kan emang harus tetap jalan terus. Tapi realistisnya sih kalau yang aku jalanin selama ini, kalian pilih partner yang tepat sih. Jadi itu ngaruh banget sama naik turunnya semangat kita. Kan ada dong pasti pas aku lagi capek-capeknya, mungkin aku juga lagi urusan keluarga banyak misalnya, terus aku nggak pengen menerima orderan misalnya, tapi teman-teman aku ternyata semangat dan udah nggak apa-apa, ayo terima aja, misal kayak gitu loh sederhananya. Jadi kalau partnernya tepat sih kayak itu. Ngomong-ngomong partner nih, kan Cisos ini hantaran untuk engagement, untuk nikah. Kok kayaknya kru-kru Cisos belum ada nikah ya? Jadi pertanyaannya susah. Aduh gimana ya, mungkin emang Allah tuh ngasih kita buat latihan dulu, belajar gitu. banyak banget, sampai udah latihan ngasih hantaran tuh sampai berpuluh-puluh orang dulu baru nerima gitu misalnya. Udah mantap. Positive thinking aja, emang belum waktunya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Makasih banget Mbak Septi udah mau sharing sama aku dan teman-teman di channelku ini. Mungkin ada closing nggak, statement sebelum kita akhiri untuk ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini? Jadi semangat buat teman-teman yang lagi merintis usaha. Semoga istiqomah, semoga selalu dikasih petunjuk sama Allah buat ngejalaninnya. Dan jangan lupa mampir di Instagram Cisos ya. Oke. Instagramnya apa? @CISTHOUSE. Oke. Nah, itu bisa di mampir. Oke, terima kasih Mbak Septi atas waktu luangnya. Kita lanjut ngobrol lebih santai aja kali ya di luar ini. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Gimana produknya, ada apa aja Mbak Septi? Juga aku ada produk utamanya, ada paper flower. Itu emang yang buat backdrop engagement, kalau nggak buat akikah ataupun wedding. Terus udah merambah juga banting flag, itu tulisan-tulisan dari kertas itu. Ada foto prop juga yang dipegang buat aksesoris foto tuh. Terus ada buket flanel, buket snack, ada buket dari kerudung juga, ada buket uang, pernah juga sih nerima buket make up juga. Pokoknya barang-barang yang bisa dibikin buket kita nerima jasa-jasanya. Terus ada lagi
tokonya bisa dilihat Jadi di emang Instagram cukup lah ya. banyak. Jadi itu sih mungkin satu hal yang membuat kita tetap jalan terus tuh kita mau nerima tantangan. Jadi meskipun kita belum pernah bikin, kalau customer order custom gitu mintanya kayak gini bisa nggak mbak, kita bisain aja. Selagi barangnya bisa kita belanjain, kita terima. Oke. Ini teman saya mau loh bentar lagi Mbak. Ini sekalian promosi enggak? Enggak, bukan mau usaha, mau hantaran. Oh iya. Kita doakan aja. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.